Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Hidayatika. Saya akan menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan ragam hias. Nah, sebelumnya saya akan memaparkan terlebih dahulu pengertian tentang ragam hias. Ragam hias yang diulang-ulang atau dipadukan atau diatur sedemikian rupa sehingga tampak rapi dapat disebut sebagai pola atau corak. Nah, sementara itu, satu atau lebih dari paduan ragam hias dapat disebut ornamen. Ornamen umumnya terdiri dari satu atau lebih ragam hias yang diatur dalam pola-pola tertentu. Ragam hias Nusantara dapat ditemukan pada motif batik, tenun, anyaman, tembikar, ukiran kayu, dan pahatan batu. Ragam hias ini muncul dalam bentuk-bentuk dasar yang sama namun dengan variasi yang khas untuk setiap daerah. Dalam karya kerajinan atau seni Nusantara tradisional, seringkali terdapat makna spiritual yang dituangkan dalam stilisasi ragam hias. Nah, istilah ragam hias, motif, dan ornamen sering digunakan secara tukar-menukar dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, motif adalah desain yang jika diulang-ulang dapat membentuk pola. Konsep dalam bahasa Indonesia disebut ragam hias. Sementara dalam KBBI lebih dekat dan bahkan bersinonim dengan pola. Bahasa Indonesia juga cenderung menyamakan antara ragam hias bersinonim dengan ornamen. Nah, ragam hias itu macam-macamnya apa saja ya? Nah, saya akan sebutkan apa saja macam-macam ragam hias. Yang pertama, ragam hias tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan sebagai sumber objek ragam hias dapat dijumpai hampir di seluruh pulau di Indonesia. Ragam hias dengan bentuk tumbuh-tumbuhan seperti bunga, sulur-sulur, dedaunan, dan dapat dijumpai pada barang-barang seni seperti batik, ukiran, kain sulam, kain tenun, dan bordir. Nah, ragam hias selanjutnya yaitu ragam hias hewan. Bentuk ragam hias ini didasarkan pada berbagai jenis binatang, misalnya burung, gajah, cicak, ikan, dan masih banyak lagi. Nah, dalam membuat ornamen, motif hias ini bisa digabung dengan ragam hias lainnya. Ragam hias daerah di Indonesia banyak menggunakan hewan sebagai objek ragam hias. Nah, daerah-daerah tersebut biasanya seperti Yogyakarta, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ragam hias hewan tersebut dapat dijumpai pada hasil karya batik, ukiran, sulaman, anyaman, tenun, dan kain bordir. Ragam hias bentuk hewan ini dapat dijadikan sarana untuk memperkenalkan kearifan lokal daerah, terutama di Indonesia seperti burung cendrawasih di Papua, komodo di Nusa Tenggara Timur, dan gajah di Lampung. Nah, ragam hias selanjutnya yaitu ragam hias geometris. Ragam hias geometris merupakan ragam hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris dan kemudian digayakan sesuai dengan selera dan imajinasi bagi si pembuat. Gaya ragam hias geometris dapat kita jumpai di seluruh daerah di Indonesia seperti di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ragam hias geometris dapat dibuat dengan menggabungkan bentuk-bentuk geometris ke dalam satu motif ragam hias. Ragam hias selanjutnya yaitu ragam hias manusia, yang mana bentuk ragam hias ini dirancang berdasarkan objek manusia yang digambar dengan gaya tertentu. Ragam hias manusia atau figur ini biasanya terdapat pada bahan tekstil maupun bahan kayu yang proses pembuatannya dapat dilakukan dengan cara menggambar. Nah, berikut saya akan tampilkan contoh-contoh berbagai macam ragam hias dan dari teman-teman bisa menyaksikan apa saja sih bentuk-bentuk ragam hias. Ragam hias tumbuh-tumbuhan. Nah, berikut contoh ragam hias tumbuh-tumbuhan.
Ragam hias hewan. Berikut adalah contoh ragam hias hewan. Dan selanjutnya ragam hias geometris. Dan yang terakhir contoh ragam hias manusia. Nah, mungkin tadi adalah kilasan dari berbagai macam ragam hias yang saya sudah jelaskan berupa pengertian ragam hias, macam-macam ragam hias, dan masih banyak lagi. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tentang ragam hias atau motif ragam hias. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.